Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Taqrib Wahdatul Ummah atau ringkasan dari kitab Wahdatul Ummah. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-117, itu yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan kitab baru atau bab baru, Abwabul Bai'ah, bab-bab tentang bai'at. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam itu ada ajaran yang namanya bai'at. Bai'at itu artinya adalah janji setia, janji untuk taat. Bai'at ini diberikan kepada Amirul Mukminin atau Khalifah. Dulu ketika Rasulullah menjabat sebagai Amirul Mukminin, memimpin kaum muslimin seluruh dunia, maka para sahabat bai'atnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat, jasadnya belum dikuburkan, umat Islam sudah membai'at Abu Bakar. Kami siap mentaati Anda, kami mengakui Anda sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Nah, Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian Umar diangkat sebagai Amirul Mukminin, dibai'at. Membaiatnya itu biasanya dua kali. Pertama, yang membaiat Amirul Mukminin yang baru adalah Ahlul Halli wal Aqdi, kelompok orang-orang yang khusus, ya, orang-orang yang ulama, yang ahli musyawarahnya para Amirul Mukminin ini. Kemudian kalau sudah dibaiat oleh mereka, nah besoknya baru kemudian diumumkan, ini sudah dibaiat pemimpin tertinggi umat Islam seluruh dunia. Nah, silahkan semuanya baiat. Nah, baru kemudian rame-rame kaum muslimin yang ada di masjid membaiat khalifah tersebut. Yang ada di kota Madinah langsung baiat, salaman kepada Abu Bakar, langsung mengatakan kami membaiat Anda sebagai khalifah. Yang di luar Madinah cukup mengakui sebagai khalifah atau kirim surat, ya, saya sudah membaiat Anda sebagai khalifah, atau mengakui, ya, dikarenakan setiap tempat ada wali-walinya, ada gubernurnya. Nah, sudah menyampaikan ketaatan lewat gubernur tadi sudah cukup. Nah, sekarang ini baiat apakah kita lakukan atau tidak? Jawabannya adalah, satu, sekarang ini kita tidak punya khalifah. Dua, baiat itu hanya khusus untuk khalifah. Tiga, otomatis sekarang kita tidak melakukan baiat. Wah, nggak ada ini khalifah, ya sudah baiat saja sama Pak Jokowi. Oh, nggak pas. Pak Jokowi bukan apa? Khalifah, bukan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu untuk seluruh dunia umat Islam dipimpin satu orang, itu namanya khalifah. Udah baiat saja sama Abu Zaidan karena yang mengajar di masjid ini. Oh, enggak pas. Saya bukan Amirul Mukminin. Saya hanya Amirul Jamaah pengajian ini saja. Nah, maka enggak perlu baiat kepada saya. Baik, sekarang kita ambil beberapa dalil yang menunjukkan disyariatkannya baiat. Di sini Syekh Abdurrahman Siddiq menampilkan 3 ayat Quran. Yang pertama, Allah mengatakan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yubayi'unaka, mereka membaiat kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama, sesungguhnya tiada lain, yubayi'unallah, mereka membaiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullahi, tangannya Allah, fawqa aidihim, di atas tangan-tangan mereka. Faman nakatha, maka barang siapa yang merusak, yaitu merusak baiatnya, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, yang kuthu, dia merusak, ala nafsihi, terhadap diri sendiri. Waman aufa, dan barang siapa yang menyempurnakan, bima ahada, dengan apa yang dia sudah berjanji, alaihi, atasnya, atau alaihu, atasnya, Allah, kepada Allah, fasayutihi, maka sungguh Allah akan memberikan kepadanya ajron azima, pahala yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, disyariatkannya bai'at, yubayi'unak, tapi bai'at kepada Amirul Mukminin tadi.
Yang kedua, tidak bolehnya merusak baiat, nakatha, merusak baiat. Baiat itu sudah berjanji, namanya janji harus ditepati. Yang ketiga, jaminan bagi orang yang menunaikan baiatnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, yang dimaksud alladzina, orang-orang yang baiat kepada Nabi, ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang mereka sudah baiat pada waktu sebelum Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, ketika Rasulullah mengambil baiat kepada mereka untuk ikut di dalam perang membela darahnya Sayyidina Utsman sampai kematian mereka, sampai akhir nyawa mereka, sampai mereka sudah tidak mampu lagi untuk melakukan peperangan. Maka waktu itu Rasulullah bersama para sahabat dari Madinah menuju Makkah ingin melakukan umrah, dicegat oleh orang-orang kafir di Hudaybiyah, nggak boleh masuk Makkah. Maka Rasulullah kirim utusan, yaitu Sayyidina Utsman, ke Makkah. Barangkali dengan utusan ini mereka bisa menerima usulan dari Nabi SAW bahwa Rasulullah akan melakukan umroh bersama para sahabatnya aman tanpa ada peperangan. Nah, ketika Sayyidina Utsman dikirim ke Mekah, malah ada isu Sayyidina Utsman mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Nah, saat itu Rasulullah marah, ini kurang ngajar orang-orang kafir, mereka membunuh utusan saya. Namanya utusan itu harus dimuliakan, Pak. Bahkan kalau ada negara kafir kirim utusan ke umat Islam, nggak boleh kita penggal lehernya, nggak boleh. Utusan itu tamu harus dimuliakan. Meskipun tamunya membawa surat, isinya surat kurang ajar sekali, nantang perang misalnya, tetap dia tamu, kita muliakan. Nah, maka Rasulullah kemudian kumpulkan para sahabat. Ini ada berita bahwasanya Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir. Sekarang kalian saya ambil baiat untuk membela darahnya Sayyidina Utsman. Kita perang melawan orang-orang kafir sampai orang-orang kafir itu mereka takluk kepada kita. Akhirnya mereka pun yubayyi'unaka, membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka isi baiatnya apa? Isi baiatnya siap mati, atau isi baiatnya siap mengikuti peperangan membela darahnya Sayyidina Utsman. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan yang membaiat kamu itu sama dengan membaiat Allah. Kok bisa? Karena siapa yang membaiat Nabi berarti dia taat kepada Nabi. Taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Karena Nabi kalau menyuruh, ini suruhannya ini, perintahnya ini sumbernya dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bicara atas hawa nafsu, tapi bicara atas dasar wahyu. Mari kita lihat hadis yang menunjukkan bahwa taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Faqad ata'a Allah. Man ata'ani, siapa yang taat kepada saya, faqad ata'a Allah, berarti taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepada saya berarti durhaka kepada Allah. Hadis muttafaqun alaih. Faedah berikutnya, yadullah, tangannya Allah di atas tangan mereka. Ini menunjukkan Allah punya tangan, tetapi tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Maka jangan mengatakan tangan Allah adalah anggota tubuhnya Allah. Kenapa? Kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah sudah membuat kaidah di dalam Al-Quran tentang zatnya, laisa kamitslihi syai'un. Ini ayat harus kita hafalkan, surat Asy-Syura ayat 11. Allah tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Maka Allah punya tangan, sebagaimana Allah mengatakan yadullah, tangannya Allah, berarti Allah punya tangan. Tetapi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Karena itu sungguh indah penjelasan Al-Imam Al-Baghawi tentang sifat-sifat Allah. Mari kita lihat Syarhus Sunnah lil Baghawi. Imam Baghawi ini seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, gimana cara kita memahaminya. Nah, perhatikan nih. Beliau mengatakan, wal qadamu, kakinya Allah, telapak kakinya Allah, war rijlan, dan kedua kakinya Allah, al madhkurani fi hadzal hadis, yang disebutkan di dalam hadis ini, min sifatillahi subhanahu wa taala, termasuk sifat-sifatnya Allah.
Jadi Nabi mengatakan Allah menginjakkan kakinya ke neraka. Oh, berarti Allah punya kaki. Sifat Allah itu al-munazzah anit takyif wa tashbih, itu disucikan dari bagaimana dan serupa. Enggak serupa dengan manusia, enggak serupa dengan apapun juga. Maka kalau mengatakan kakinya Allah adalah anggota tubuhnya Allah, menyamakan Allah dengan makhluk enggak boleh. Wa kadzalika kullu ma jaa'a min hadzal qabil fil kitab was sunnah. Demikian juga yang ada dalam Quran dan hadis yang mengatakan aliyat, tangannya Allah, isba', jarinya Allah, al-ain, matanya Allah, al-maji, Allah datang, al-ityan, al-imanu biha fardun. Mengimani semua ayat-ayat tadi wajib. Wal imtina' anil khawdi fiha wajib. Dan menahan diri dari menafsir-nafsirkannya atau masuk-masuk ke dalam takwil-takwilnya adalah wajib. Jadi jangan ditakwil-takwil. Tangannya Allah adalah kekuasaan Allah, itu namanya al-khawdi, ya, masuk-masuk di dalam mentakwilkan. Enggak, ulama salaf enggak begitu, sahabat Nabi enggak pernah mentakwil begitu. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak mentakwil begitu. Yang mulai pertama kali mentakwil adalah generasi setelah para tabi'in, bukan para generasi salaf. Kemudian yang dimaksud ajrun azima, pahala yang besar, ini adalah surga. Allah memberikan nama surga dengan nama yang sangat banyak. Antara lain adalah ajrun azima, ajrun kabira, al-husna, darussalam, dan sebagainya. Maka kalau kita baca Quran bisa kita kumpulkan, Pak, semua nama-nama surga di dalam Al-Quran, banyak sekali. Kenapa dikasih nama yang banyak? Orang Arab punya kebiasaan sesuatu yang mulia dikasih nama yang banyak. Nah, Allah ini memuliakan surga supaya orang-orang itu semangat untuk cari surga, kasih nama yang banyak. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Ayat kedua, laqad sungguh-sungguh radhiyallahu, Allah ridho anil mu'minin terhadap orang-orang beriman, il yubayyi'unaka ketika mereka baiat kepada engkau tahta syajarah, di bawah pohon. Yang dimaksud pohon di sini adalah pohon samurah. Pohon samurah ini pohon yang berduri, di mana Rasulullah membaiat para sahabat untuk membela darahnya Sayyidina Utsman di bawah pohon tersebut. Sehingga orang-orang yang baiat di situ disebut dengan ashabus syajarah, pembaiat di bawah pohon. Ashabu samurah, pembaiat di bawah pohon samurah. Al-Hudaybiyun, orang-orang yang baiat pada masa perang Hudaybiyah. Ada 3 nama. Mereka dipuji oleh Allah. Allah katakan radhiyallahu, Allah meridhoi mereka. Nah, maka hati-hati, jangan sampai kita mencela sahabat-sahabat Nabi yang termasuk ashabus syajarah ini. Utsman termasuk, Ali termasuk, Abu Bakar termasuk, Umar termasuk. Kalau ada sahabat Nabi mencela Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali, hati-hati itu. Allah saja mengatakan radhiya, Allah ridho, kalau kamu malah mencela. Apakah ada orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi? Ada. Kelompok-kelompok sesat, termasuk misalnya Rafidhah, Syiah yang melampaui batas disebut Rafidhah, ya, karena tidak semua Syiah seperti itu. Nah, maka Syiah Rafidhah ini termasuk yang mencela-cela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengatakan radhiyallahu, Allah ridha. Karena itu adab kita kalau menyebut nama sahabat Nabi tambah apa? Radhiyallahu an. Ini adab, ya. Sayyidina, ya, di awalnya Sayyidina, di akhirnya radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, enggak wajib begitu, tapi adab, ya. Allah katakan fa'alima, lalu Allah mengetahui ma fi qulubihim, apa yang ada dalam hati mereka. Apa isinya? Iman, ya. Buktinya iman apa? Berani untuk baiat, membela darah seorang muslim sampai kematiannya. Berarti apa? Rela untuk menyerahkan nyawanya demi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda iman. Fa anzala, lalu Allah pun menurunkan as-sakinata, ketenangan, alaihim, kepada mereka. Wa athabahum, dan Allah balas mereka fathan qariba, dengan kemenangan yang dekat. Yang dimaksud kemenangan yang dekat itu adalah perang Khaybar. Perang Khaybar terjadinya setelah Sulhul Hudaybiyah. Perang Khaybar tahun 7 Hijriah, Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah.
Kenapa disebut fathan qariba, kemenangan yang dekat? Karena masih ada kemenangan lagi setelahnya, yaitu Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Perhatikan kata-kata fatah, kemenangan, di dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Kadang-kadang yang dimaksud adalah Sulhul Hudaybiyah, itu juga disebut kemenangan. Kenapa? Karena umat Islam berhasil membuat satu perjanjian damai, yang dengan perjanjian damai tadi banyak yang masuk Islam. Ini kemenangan, Pak. Tidak usah perang, tapi sudah banyak yang masuk Islam, menang seperti ini. Yang kedua adalah penaklukan Khaybar. Orang-orang Yahudi diserang oleh Rasulullah dan para sahabatnya di tanah Khaybar. Padahal Yahudi ini sudah berhari-hari menjaga kampung mereka, khawatir kalau Rasulullah nyerang mereka. Tapi malam di mana Rasulullah paginya menyerang mereka, Allah takdirkan semua ayam di Khaybar merem semuanya, nggak ada yang berkokok. Maka orang-orang Yahudi nggak ada yang bangun malam itu, semuanya tertidur terlelap, ayam-ayam semuanya diam semuanya. Maka Rasulullah dengan mudah menaklukkan mereka. Pagi hari setelah sholat subuh serang mereka. Mereka sudah siap-siap membawa pacul dan sebagainya ke ke sawah mereka. Tiba-tiba diserang oleh Rasulullah SAW. Makanya langsung takluk mereka, tidak berani melawan Nabi karena senjata nggak siap. Itulah yang disebut sebagai fathan qariba. Yang ketiga adalah Fathu Makkah. Nah, maka kalau ada kata-kata fatah di dalam Al-Quran, kita harus hati-hati. Ini yang dimaksud fatah yang mana? Sulhul Hudaybiyah tahun 6, Fathu Khaybar tahun 7, Fathu Makkah tahun 8. Nah, perlu melihat kepada kitab-kitab tafsir. Di sini kitab-kitab tafsir mengatakan fathan qariban adalah apa? Perang Khaybar. Ayat yang ketiga, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minat, apabila datang kepada engkau wanita-wanita beriman, yubayyi'naka, baiat kepada engkau. Isinya apa? Ala alla yusyrikna billahi, untuk tidak menyekutukan Allah syai'an sedikit pun, wala yasrikna, tidak mencuri, wala yaznina, tidak berzina, wala yaqtulna auladahun, tidak membunuh anak-anak, wala yatina, tidak membawa bibuhtanin, kebohongan, yaftarinahu, yang mereka buat-buat kebohongan itu, baina aidihinna, di antara tangan mereka, wa arjulihinna, dan kaki mereka. Apa maksudnya? Nanti dijelaskan. Wala ya'sinaka, dan tidak durhaka kepada engkau, fi ma'rufin, dalam perkara yang baik, fabayi'hunna, maka baiatlah mereka wahai Rasulullah, wastaghfir lahunallah, dan mintakanlah ampun untuk mereka wahai Rasulullah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ayat ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, disyariatkannya membaiat para wanita, karena di sini mukminat yubayyi'naka, para wanita baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, isi baiat tergantung apa yang dibutuhkan, apa yang disuruhkan oleh Amirul Mukminin. Di sini Rasulullah menyuruhkan untuk baiat tidak syirik, tidak maling, tidak zina, tidak bunuh anak, dan tidak menamakan mengakui anaknya orang lain sebagai anaknya sendiri, dan tidak durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya adalah baiat yang diambil oleh Nabi kepada wanita-wanita yang masuk Islam pada saat Sulhul Hudaybiyah. Rasulullah melakukan gencatan senjata dengan orang-orang kafir, damai, nggak ada perang. Nah, pas damai itu banyak sekali orang-orang Mekah yang kemudian tertarik masuk Islam, Pak. Karena damai kan, berarti kan nggak boleh diperangi kan. Nah, akhirnya mereka santai saja dari Mekah menuju ke Madinah, masuk Islam. Wanita-wanita ini datang ke Mekah, ke Madinah untuk baiat kepada Nabi. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam. Saya siap setia untuk untuk taat kepada engkau. Nah, maka Rasulullah mengambil baiat kepada mereka. Betul ya? Kalian masuk Islam betul-betul karena cinta kepada Allah, bukan karena benci kepada suami, bukan karena lari dari suami, tapi betul-betul iman kepada Allah. Kalau betul-betul iman kepada Allah nih, isi baiatnya, jangan syirik. Kalau syirik berarti sudah merusak baiat. Jangan maling, jangan berzina, dan seterusnya ini.
Nah, maka isi bayat itu tuh tergantung kepada kebutuhannya. Kalau misalnya tadi Rasulullah membutuhkan untuk perang, nah isi bayatnya, ayo siap perang, jangan lari dari medan sampai mati, kita membela Sayyidina Uthman. Kalau di sini ya, mereka dijanji supaya betul-betul Islamnya baik, maka tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah ini. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ini panggilan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini termasuk khususiyah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Apa keistimewaannya? Tidak pernah dipanggil dengan sebut namanya oleh Allah. Allah manggil dalam Al-Quran dengan dua panggilan, kadang ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kadang ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Nabi selain Nabi Muhammad 124.000 nabi semuanya oleh Allah dipanggil dengan namanya. Ya Musa, wahai Musa, idrib bi'asakal bahr, lemparkan tongkatmu ke laut, langsung panggil namanya. Ya Isa, inni mutawaffik, wahai Isa, saya angkat kamu ke langit. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambillah kitab dengan kekuatan, amalkan isi Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nah, maka semuanya dipanggil namanya. Bahkan Nabi yang pertama dipanggil namanya, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah di surga sama istrimu. Nah, semua dipanggil namanya, khusus beliau. Nah, makanya apa? Kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, yubayi'naka, wanita baiat kepada Amirul Mukminin. Tadi saya jelaskan baiat itu dengan cara jabat tangan. Saya berjanji, saya baiat kepada engkau, saya berjanji mentaati engkau. Apakah wanita-wanita juga jabat tangan? Bukankah tidak boleh laki-laki dengan wanita jabat tangan? Nah, ternyata kita temukan jawabannya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah tidak baiat kepada wanita kecuali hanya dengan ucapan saja, tidak pakai jabat tangan. Aisyah yang mengatakan, wallahi, demi Allah, ma massat, tidak pernah menyentuh, yaduhu, tangan Nabi, yadamra'atin qattu, tangannya seorang perempuan sama sekali, fil mubaya'ah, di dalam bay'at, wa ma baya'ahunna, tidak pernah Nabi membaiat wanita illa biqaulih, kecuali hanya dengan ucapan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu ada video seorang ustadz di Indonesia cukup populer baiat sama ibu-ibu dengan jabat tangan, dilapisi tisu. Nah, tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiatnya Nabi kepada para wanita hanya dengan ucapan saja. Dalam satu riwayat disebutkan ada seorang wanita yang menjulurkan tangannya kepada Nabi. Kemudian setelah itu dia tarik, saya nggak jadi baiat karena ada satu utang yang belum saya lakukan kepada tetangga saya. Waktu itu Nabi membaiat supaya wanita tidak meratapi kematian orang mati. Nah, maka ini wanita pengen baiat tapi nggak jadi. Kenapa? Karena zaman dulu itu ada kebiasaan meratapi orang mati. Kalau misalnya keluarga saya ada yang mati, tetangga saya itu ada yang datang kemudian pura-pura nangis meratapi. Nah, nanti kalau keluarga dia ada yang mati, keluarga saya jadi utang harus nanti meratapi juga. Nah, wanita ini mengatakan, saya masih punya utang meratapi ini, ya. Maka saya tidak baiat dulu, saya tak lunasi utang saya dulu. Nah, mungkin dibayar duit atau apa, ya. Nah, setelah dia lunasi utangnya baru datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya baiat. Ini hadisnya sahih. Nah, sekarang pertanyaan, ini wanita menjulurkan tangan, berarti kan jabat tangan ini. Nah, jawabannya adalah bahwasanya wanita menjulurkan tangan ini bukan untuk jabat tangan, tapi untuk melambaikan saja. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Sayyidina Umar mewakili Rasulullah SAW dalam baiat kepada para wanita. Sayyidina Umar melambaikan tangan, kemudian para wanita tadi semuanya melambaikan tangan begini. Jadi wanita tetap duduk di tempatnya masing-masing, jabat tangannya diganti dengan apa? Melambaikan tangan. Sudah semuanya sepakat untuk mengambil baiat ini, ya kami menerima baiat ini, sambil mengangkat tangan gini. Jadi sekali lagi tidak dengan salaman. Kemudian
Di sini isi bayatnya adalah tidak syirik, karena syirik adalah dosa terbesar, tidak mencuri dan tidak berzina. Karena ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Maling itu udah biasa, berzina itu sudah apa? Biasa. Bahkan mereka punya kamus nih. Zina itu enggak masalah apabila apa? Tidak terang-terangan. Yang jelek itu kalau terang-terangan. Makanya Allah turunkan ayat, zina terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi sama aja dosa. Apa kata Allah pada surat Al-An'am ayat 151? Wala taqrabul fawahish, jangan mendekati zina ma dhahara minha, baik yang terang-terangan wa ma batan, maupun sembunyi-sembunyi. Ini turun ayat gara-gara apa? Dulu orang-orang jahiliyah menganggap zina terang-terangan itu yang jelek, kalau zina sembunyi-sembunyi nggak apa-apa. Pelacur zaman dulu masang bendera di depan rumahnya supaya orang tahu, oh ini rumahnya pelacur. Nah itulah zina terang-terangan, itu yang dianggap jelek itu. Tapi kalau punya hubungan khusus dengan wanita, ya, tapi sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, selingkuh, sebelum hubungan WA dulu, chattingan dulu, baru nanti ketemu di hotel sembunyi-sembunyi, nah, itu nggak apa-apa. Nah, kata Allah sama saja, ya, ma dhahara wa ma batan, tampak maupun tersembunyi semuanya adalah fahisyah, jelek. Makanya di sini diambil bayat, nggak boleh maling, nggak boleh berzina. Kemudian tidak boleh membunuh anak. Yang dimaksud anak ini ada dua, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Orang-orang Arab membunuh anak perempuan karena merasa hina. Kalau punya anak perempuan, mari kita lihat ayatnya, ala hunin, di atas kehinaan. Allah sebutkan pada surat An-Nahl ayat 59, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, dia sembunyi dari kaum karena buruknya kabar gembira berupa anak cewek yang lahir. Ayum sikuhu ala hunin, apakah dia biarkan hidup-hidup di atas hina, am yadusuhu fitrab, atau dia kubur hidup-hidup di tanah. Jadi mereka memilih salah satu dari dua. Kalau kami biarkan hidup, merasa hina. Kalau kami matikan, masa anak dimatikan, hati kecilnya merasa salah sebenarnya. Tapi mau gimana lagi? Pilihannya dua-duanya pahit nih. Kalau dibiarkan hidup, hina terus, merasa hina selama masih ada anak perempuan di rumahnya. Kalau dikubur hidup-hidup, masa anak sendiri dikubur hidup-hidup nih? Masa masih hidup malah dikubur nih? Hati kecilnya sebenarnya apa? Merasa tidak nyaman. Tapi apa? Itulah mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, maka Allah mencela itu. Kemudian di sini dilarang, jangan membunuh anak-anak perempuan gara-gara merasa hina. Yang kedua, membunuh anak laki-laki karena khawatir miskin. Itu disebutkan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Surat Al-An'am ayat yang ke 151, juga surat Al-Isra ayat 31. Jangan membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Berarti asalnya kaya, khawatir gara-gara ada anak, nanti rezekinya berkurang karena dimakan oleh anaknya, maka anaknya dibunuh saja. Ayat Al-An'am, wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak min imlak, gara-gara miskin. Berarti memang sudah miskin. Lahir anak, wah ini nambahi saya miskin ini, bunuh saja. Nah, enggak boleh. Jadi anak laki-laki dibunuh gara-gara takut miskin, anak perempuan dibunuh gara-gara dianggap hina. Itu semuanya dilarang oleh Allah. Wala yaqtulna auladahun. Kemudian dilarang membawa kebohongan yang mereka buat-buat di antara tangan dan kaki. Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya seorang wanita berzina dengan orang lain, selingkuh, ya, bukan dengan suaminya. Terus setelah anak lahir, dia mengatakan ini anaknya suami saya. Maka kesalahannya dua, Pak. Satu, berzina, selingkuh, kemudian tidak mengakui. Dua, menasabkan anaknya orang lain kepada suaminya. Nah, ini dosa ini. Maka disebut buhtan, kebohongan. Orang bukan anaknya suamimu, kok kamu katakan anaknya suamimu. Yaftarinahu, kamu buat-buat kedustaan. Di antara tangan dan kaki, karena lahirnya anak itu adalah di antara tangan dan kaki. Lahirnya anak keluar dari rahimnya seorang wanita, nah, kemudian ditangkap oleh tangannya wanita tadi, disusui.
maka dikatakan di antara tangan dan kaki, karena keluarnya bayi seperti itu di antara tangan dan kakinya seorang wanita, kemudian dia dekap sebagai apa? Anaknya dia susui. Padahal bukan anaknya, ini nggak boleh. Kemudian di sini Allah katakan, dan juga tidak durhaka kepada Nabi dalam perkara yang baik. Kenapa ada kata-kata fi ma'rufin, dalam perkara yang baik? Karena di dalam Islam ini konsepnya adalah kalau ada makhluk menyuruh, kok menyuruhnya keburukan, nggak boleh taat. Meskipun yang menyuruh Nabi Muhammad seandainya beliau suruh keburukan, tapi nggak mungkin. Tapi seandainya Rasulullah menyuruh keburukan, nggak boleh taat. Misalnya Rasulullah mengatakan sholat 5 waktu sekarang digugurkan, sudah nggak usah sholat saja. Kenapa? Karena ini musim panas, Januari mestinya hujan sehari-hari, malah panas. Nah, daripada pada kepanasan, udah nggak usah sholat saja. Andai kan Rasul mengatakan itu, nggak boleh taat. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, malah digugurkan. Tapi tidak mungkin Rasulullah menyuruh sesuatu yang buruk, ya. Tapi kata-kata ini fi ma'ruf, dalam hal yang baik, ini menegaskan tidak boleh taat kepada makhluk ketika perintahnya jelek. Rasulullah mengatakan, la ta'ata li ahadin, tidak boleh taat kepada siapapun juga. La ta'ata li makhluqin, tidak boleh taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, apabila isinya adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain-lain, riwayat Bukhari Muslim juga. Suami ditaati istri wajib, tapi kalau disuruh yang jelek enggak boleh. Suami suruh beli bir, jangan diberikan minuman keras, haram. Nah, suruh beli rokok, udahlah beli sendiri aja mas, ya. Rokok itu menyebabkan apa? Menyebabkan sakit anak-anak, ya. Maka malah durhaka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah pesan kepada Nabi, silahkan baiat para wanita yang datang untuk masuk Islam tadi, dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Kenapa dimintakan ampun? Karena mereka dulunya kafir, kemudian masuk Islam, maka dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya seorang guru, seorang kiai, seorang nabi mendoakan ampunan untuk murid-muridnya, untuk umatnya, untuk pengikutnya. Maka seorang guru yang baik tidak mendoakan untuk diri sendiri, egois namanya, tapi mendoakan semuanya. Maka seorang kiai punya pesantren, ini mestinya setiap hari sungguh-sungguh mendoakan murid-muridnya, Pak. Jangan hanya doakan diri sendiri. Perhatikan ya, Rasulullah wastaghfir lahunnallah disuruh mendoakan kepada umat Islam yang baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ayat yang lain, sama ayatnya, ya. Wastaghfir lahum, mintakanlah ampun untuk mereka. Allah sebutkan pada surat An-Nur ayat yang ke-62. Allah mengatakan, fa idzasta'dzanuka li ba'syanihim, kalau ada yang minta izin kepada engkau karena ada keperluan, fadzal liman syi'ta minhum, silahkan izinkan bagi orang yang engkau kehendaki, wastaghfir lahumullah, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk mereka yang minta izin tadi. Misalnya dalam perang, tiba-tiba ada hajat kebutuhan ke rumah, ditelepon istrinya, perkara penting mendesak, nah, maka boleh minta izin, ya Rasulullah, ini ada perkara penting mendesak, saya harus pulang. Nah, diizinkan oleh Nabi, tapi Nabi disuruh memintakan ampun, silahkan engkau pergi, mudah-mudahan Allah mengampuni engkau. Nah, itu adabnya seorang guru mendoakan kepada murid-muridnya seperti itu. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa dalil Al-Quran yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Bab berikutnya adalah bab tentang siapa yang mati padahal di tengkuknya tidak ada ikatan bai'at, maka matinya mati jahiliyah. Artinya hukum bai'at adalah apa? Wajib. Lah terus kita ini kan belum bai'at, gimana ini?
Sementara kalau kita belum baiat mati jahiliyah, gimana ini kita ini? Nah, nantikan jawabannya insyaallah pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.